Hai Nabi Allah Daud, nikmat apakah yang paling besar di alam semesta dari seluruh nikmat-nikmat Allah yang banyak di alam semesta ini? Maka Nabi Daud alaihissalam menjawab, nikmat yang paling besar yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah nikmat dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Lalu disebutkan juga di dalam kitab Nata'iqul Akhbar bahwa Allah mengumumkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi, aku tidak menciptakan langit, aku tidak menciptakan bumi, dan aku tidak menciptakan seluruh alam semesta ini kalau bukan karena Nabi Muhammad. Maka yang kita rayakan hari ini kelahirannya adalah manusia yang termulia, dan dengan dia kita ada. Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka seluruh alam semesta ini tidak ada. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya katakan ketika kelahiran baginda Rasulullah SAW, pada saat dia dilahirkan, guru menyambut kelahiran beliau dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian tanah menyambut kelahiran beliau dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada saat dilahirkan baginda Rasulullah SAW, langit maulid, gunung maulid, tanah maulid, air maulid, angin maulid, bintang maulid, bulan maulid, matahari maulid, semua benda-benda langit dan bumi pada saat kelahiran baginda Rasulullah SAW semuanya mengucapkan salam kepada beliau. Lalu bagaimana kiprah perjuangan beliau? Kiprah perjuangan beliau yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah keistiqomahan, yang keempat adalah kesyukuran, dan yang kelima adalah tawakal. Membangun sebuah peradaban dunia tidak cukup dengan kemampuan NGO, tidak cukup dengan tenaga, tidak cukup dengan material, tapi membangun peradaban dunia, membangun seisi alam ini, lonjakan pertama adalah keikhlasan. Itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Tidak ada raja-raja terdahulu yang memimpin 23 tahun kemudian menaklukkan dunia. Banyak raja-raja terdahulu yang ratusan tahun memimpin, bahkan 400 tahun, ada yang 300 tahun, tapi hanya daerah-daerah yang masing-masing yang dikuasai. Tapi ketika Rasulullah SAW menaklukkan alam semesta ini 23 tahun beliau, ternyata rahasianya disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah keikhlasan. Kenapa keikhlasan? Hati yang bening, hati yang lembut, yang bertawakal kepada Allah agar mampu mengubah suasana kehidupan umat manusia, agar mampu membangun peradaban besar di dunia ini. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum, wa law kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasta'milhum fil amr, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin." Dalam ayat ini Allah mengumumkan sifat-sifat baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau memiliki kelembutan jiwa. Ini terkait dengan keikhlasan. Maka setiap siapapun yang ingin membangun daerah, membangun suatu bangsa, membangun suatu buku, dasar pertamanya adalah keikhlasan. Maka ketika sudah ikhlas membara dalam jiwa seseorang, maka Allah akan memudahkan setiap episode dalam perjalanannya membangun sebuah bangsa dan negara. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya Allah menitipkan pangkat tertinggi dari seluruh para nabi-nabi Allah sebelumnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak Allah membangkitkan baginda Rasul melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Semua mengenal Rasulullah SAW. Para malaikat semuanya, para jin, kemudian manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, itu mengenal baginda Rasulullah SAW. Karena itu hanya disebut dengan rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya beliau adalah doa. Ini yang diwariskan kepada kita. Tidak ada kita punya doa, tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Al-Insan Muhammad Rasulullah SAW, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Maka setiap kita harus saling memaafkan satu sama lain. Jangan sampai ada dendam di antara kita, jangan sampai ada permusuhan di antara kita, jangan sampai ada kedengkian di antara kita. Karena baginda Rasul mengajarkan kita sifat maaf. Dan ini harus kita tebarkan. Ketika semua manusia sudah saling memaafkan, maka bumi ini akan aman.
sehingga terjadilah keretakan oleh bumi-bumi ini yang pada akhirnya kita yang hancur berdupin-dupin di atas muka bumi ini. Terakhir Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita, Zahara pasal bil-mal wal-bahri bima kasabat aydinas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, telah tampak kerusakan hati dan mulut manusia. Apa yang beliau, kalau hati manusia sudah tidak bagus, maka bumi ini juga tidak akan bagus. Kalau ucapan manusia tidak bagus, maka dunia ini juga tidak bagus. Itu bergantung kepada manusia. Makanya Allah sebut ayat, bukan hanya tangannya, tetapi hatinya, mulutnya, aktivitasnya manusia itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat-sifat beliau adalah wastaghfirullah. Kita saling mendoakan satu sama lain. Semua kita sebagai umat muslim dimanapun kita berada harus kita layangkan doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doakan saudara-saudara kita muslimin muslimat yang hidup maupun yang mati dimanapun mereka berada. Barangkali inilah yang menjadi renungan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan hati kita terus cinta kepada baginda Rasulullah SAW, untuk banyak bersalawat kepada beliau, dan kita semua senantiasa bisa mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Insyaallah dunia ini akan aman semuanya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum